Bisa. Oke, ini kan kita sesuai dengan judul live hari ini. Sorry, ini kenapa stuck ya? Sebentar, oke. Oke, kenapa dengan judul live hari ini yaitu jangan biarkan gula darah naik turun. Oke, ada beberapa faktor kenapa topik ini dipilih, Dok. Ini karena ratusan, hampir ribuan malah pasien diabetes yang menjadi customer-nya M-Ganik itu memiliki banyak sekali pertanyaan yang tidak terjawab gitu, Dok. Salah satunya gula darah naik turun ini gitu. Mereka bingung kenapa sih gula darah saya kok nggak stabil, kenapa sih walaupun saya tuh udah coba makan bagus, udah coba minum obat, tapi gula darahnya tetap nggak stabil juga gitu. Di sini sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya akan menjurus ke menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan harapan bisa membuka wawasannya dan mendapatkan jawaban aja sih, Dok. Kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan pertama itu sebenarnya kondisi seseorang yang terkena penyakit diabetes itu seperti apa sih, Dok? Dimulai dari angka gula darahnya atau nggak gejala-gejala pada umumnya dirasakan atau pasien-pasien yang mengeluhkan terhadap dokter gimana, Dok? Ya, baik. Selamat pagi ya, rekan-rekan sekalian. Selamat pagi Jessica sama Nurul. Senang sekali bisa bergabung di M-Ganik ini ya. Saya juga banyak, ya hampir tiap minggu ya, topik edukasi dengan beberapa komunitas, baik itu komunitas olahraga, makanan sehat seperti ini, M-Ganik. Kemudian juga kemarin, ya kebetulan ya di Kompas TV ya, yang tadi sempat Nurul info untuk live semuanya tentang diabetes sama tiroid sih. Nah, khususnya pada topik Oke. ini tentang diabetes, jadi diabetes itu sebenarnya penyakit gula atau penyakit kencing manis ya. Kita itu istilahnya diabetes mellitus, ya bahasa awamnya kencing manis. Nah, ini tentunya terjadi karena memang ada dua faktor. Pada umumnya dua faktor ya. Satu ada faktor genetik, di mana kalau kita punya keturunan di family, di keluarga, ayah ibu ya, nggak selalu sih, kakek nenek juga bisa. Nah, tentu itu akan bisa kita punya faktor genetik. Tinggal dia terjadi atau enggak. Ya, ada nggak pencetusnya. Kalau predisposisinya, genetiknya udah ada itu hampir semua orang sih ada gen diabetes ya kalau saya lihat ya. Karena banyak faktor. Nah, genetik kedua, nah ini yang penting. Jadi diabetes itu terjadi karena ada faktor genetik dan ada pemicu. Pemicunya apa? Faktor pola hidup. Nah ini, nih pola hidup itu selalu dibagi dua ya. Satu adalah pola hidup makan minum yang sehat, kedua adalah olahraga. Nah khususnya pada sesi ini yang kali ini dengan Super Grain ya, dengan M-Ganik, ini kita bicara mengenai foodnya, dengan makanannya. Nah, diabetes itu apa? Itu adalah suatu kondisi penyakit metabolik, artinya gangguan metabolisme yang khusus pada gula darah. Artinya apa? Simpelnya, gula darah tinggi di atas rata-rata. Simpelnya itu aja. Kalau Anda mempunyai gula darah tinggi di atas rata-rata, seperti orang normal atau reference lewat dari rujukan lab, kalau Anda ke lab darah, maka Anda tuh bisa terkena prediabetes atau diabetes. Nah, batasnya berapa? Gula puasa kita itu di buku dibilang tidak boleh lewat dari angka 99. Jadi normalnya 70 sampai 99 bangun tidur atau puasa sekitar 8 sampai 12 jam. Jadi kalau Anda udah angka 100 aja, angka 100 ya, bangun tidur atau dengan puasa 8 sampai 12 jam, itu harus hati-hati. Nah, siapa yang disebut diabetes itu adalah angkanya 126. Gula puasa lebih besar sama dengan 126. Nah, 100 sampai 125 itu pre-diabetes, bergejala udah ada tendensi untuk menjadi diabetes. 100 sampai 125. Ya, tapi kalau Anda udah angka 126, apalagi di atas 126, maka udah positif diabetes. Itu satu. Kedua, gula darah 2 jam habis makan. Jadi dokter kalau kita lihat di lab, itu ada minta gula puasa, gula 2 jam habis makan. Nah, gula 2 jam habis makan ini kenapa perlu diperiksa? Karena seharusnya secara fisiologis normalnya, kita kalau habis makan apapun, ya, makan apapun, itu dalam 2 jam waktunya, pankreas kita harusnya bekerja dengan baik, mengeluarkan insulin, dan akan menurunkan gula darah tidak lebih dari 140. Artinya gula 2 jam habis makan, Anda harus di bawah 140. Nah, siapa yang disebut diabetes? Itu adalah semua angka di atas 200 kalau habis makan. Ya, jadi kalau habis makan Anda sampai angka lebih besar sama dengan 200, ya lebih besar 200 lah ya, itu adalah kategori diabetes. Artinya pankreas Anda mulai terganggu, metabolisme di sana. Nah, dengan adanya gula darah puasa di atas sama dengan 126, gula darah habis makan 2 jam di atas 200, apa sih gejala yang bisa muncul? Tadi kan yang Jessica nanyakan kan ya, pasien-pasien yang datang ke saya, sekarang ya sekitar 50% itu asimptomatik, tidak bergejala. Bayangkan, ngeri nggak tuh? Ya, gula tinggi tapi nggak ada gejala. Taunya ketemu dokter udah komplikasi ke mata, komplikasi ke jantung, komplikasi ke ginjal karena dia nggak ada rasa. Nah, kenapa bisa begini? Karena threshold ambang alarm kita itu beda-beda tiap orang.
Jadi ada yang nggak bergejala. Kalau yang bergejala seperti apa? Bergejala itu kita umumnya sebutnya sebagai 3P ya. 3P itu adalah polifagi. Polifagi itu fagi makan ya. Jadi polifagi itu sering makan, lapar terus. Tuh, udah makan kok masih lapar. Udah makan kok masih lapar, nggak pernah kenyang. Nah, itu hati-hati. Anda mungkin kena gejala gula. Kedua, polidipsi. Dipsi itu minum. Sering minum. Habis minum, aus lagi. Sering minum, habis minum, aus lagi ya. Sehari bisa sampai, 2,5 liter, 3 liter. Nah, karena banyak minum, otomatis P yang ketiga muncul, poliuria. Sering kencing. Ya, otomatis habis banyak minum, ya sering kencing. Itu bolak-balik doang. Jadi, sering makan, atau sering lapar ya. Sering haus, sering minum. 3 ini gejala khas pada pasien diabetes. Nah, 3P ini harus diperhatikan. Kalau Anda punya gejala seperti itu, nggak ada salahnya medical check up. Ya, tapi ya begitu. Sekarang ketemu saya ini udah banyak yang tidak bergejala. Jadi mereka kebetulan medical check up di kantor, mau ada medical check up sebelum masuk jadi karyawan kantor. Ternyata gulanya tinggi ya. Kemudian pada nyari saya untuk distabilkan. Nah, seperti itu Jessica ya. Oke, baik dok. Ini gini dok, misalkan nih ya, ada 2 orang. 2 orang ini melakukan gaya hidup yang sama-sama jelek gitu gaya hidupnya, makannya nggak teratur, makannya juga jelek. Tapi kok bisa 1 orang ini nggak terkena diabetes atau enggak yang pankreasnya masih bagus-bagus aja, yang ini kok bisa kena gitu dok? Kenapa bisa begitu dok? Betul, itu betul sekali ya. Nah, itu yang saya bilang. Ini hal-hal yang kita tidak bisa prediksi. Artinya apa? Memang tiap orang ada predisposisi. Genetiknya kita kan beda-beda tiap orang. Ya, beda ras, beda genetik. Ras Asia sama rasnya Amerika sama Eropa, Afrika beda semua. Nah, khususnya ras Asia ya, karena saya kebetulan bersyukur dapat beasiswa, udah sekolah di dunia ya. Itu saya membandingkan beberapa polusi diabetes. Asia ini yang tingkat kelemahan pankreasnya tinggi. Ya, kita ini khusus di Asia lah. Ya, kalau saya lihat lagi balik ke belakang ya. Saya melihat ini ada faktor ternyata di pola makan yang high karbo. Ya, coba kita lihat evolusi orang Indonesia deh. Kalau belum makan nasi, belum makan. Pagi nasi, siang nasi, malam nasi, ya. Beda dengan waktu saya studi di Belanda, dapat beasiswa, itu pagi makannya sandwich, siang nyari nasi aja susah, ya. Malam makannya salad. Jadi mereka hampir makan nasi paling sehari sekali siang aja. Tuh, pola makannya aja udah beda. Nah, dan data dunia mengatakan ya, Asia itu cukup tinggi. India diabetesnya tinggi sekali. Indonesia sekarang negara keberapa? Ke-7 negara terbesar, 6 atau ke-7 lah ya. 10 peringkat terbesar diabetes. Ya, China 3 besar negara terbesar dari diabetes. Artinya apa? Asia itu tinggi sekali tingkat diabetesnya. Selain dari pola makan yang high karbo, kedua adalah dari culture-nya, budayanya. Kalau nggak 3 kali karbo, itu nggak makan. Nah, ini harus kita benahi secara mindset. Saya sekarang udah sejak belajar itu saya sudah banyak pola makan saya sudah banyak berubah ya. Ya mulai tadi pagi saya minum M-Ganik sih dan memang nyampe dok ya kemarin ya. Iya, saya nyobain enak-enak nih ya, super grain. Saya senang sih tentang segala sesuatu tentang ini ya, tentang kacang-kacang grain ya. Selain itu sehat, ya nanti kita bahas ke depannya ya. Dan juga tentunya nutritious dan juga prinsip saya akan mengurangi karbo dan lemak. Ya untuk diri saya sendiri. Ini bisa teman-teman ikuti, terutama yang pasien-pasien diabetes ya, gitu. Oke, baik. Ini berarti kalau ngomongin genetik, berarti lebih kayak genetik gaya hidupnya yang diturunkan ya dok ya, bukan badannya atau cara kerja badan orang Asia itu beda sama yang lain, tapi lebih kayak lifestyle yang diturunkan kepada anak-anaknya yang menjadi turunan lagi ke anak-anaknya yang menjadikan si Asia itu pankreasnya bekerjanya lebih berat mungkin dibandingkan orang-orang yang jarang makan karbo, bener nggak sih dok? Lebih ya enggak sih, ya betul. Tapi intinya dua-duanya diturunkan. Secara genetik diturunkan, ya. Genetik itu maksudnya pankreasnya lemah. Ya, jadi itu kan kayak sesuatu yang ditakdirkan gitu. Kita nggak bisa ngubah kan? Kita nggak bisa ngubah gen kita. Ini rambut hitam, kita lahir rambut hitam nggak beda sama orang bule rambut pirang, emang nggak bisa kecuali dicat. Nah, jadi kita lahir udah dengan pankreas lemah. Nah, ya nggak semua sih, tapi yang punya diabetes, yang trait di keluarganya family trait history of diabetes, maka siapapun keturunannya itu dasar pankreasnya udah lemah. Tinggal jadi diabetes atau enggak. Nah, kemarin pasien saya umur berapa ya? 22 tahun, masa gulanya 800 ke rumah sakit. Ya. Nggak ada gejala ya. Nah, ternyata papanya nganterin, papanya juga diabetes lah, kan turunan kan, gitu. Nah, jadi genetik diturunkan, pankreasnya lemah, ya, artinya dia tidak bagus produksi insulin dan juga
sensitif sama karbo, karena karbo dikit gulanya langsung tinggi. Nah, kedua yang diturunkan adalah culture, budaya makannya, budaya olahraganya, ya, dan banyak hal lah, ya, di mana pola budaya makan high karbo ini benar-benar harus di-campaign, ya, harus ada campaign-nya. Jadi supaya kita bisa membuat masyarakat, ya Indonesia khususnya, menjadi masyarakat yang lebih sehat, gitu. Oke, I see. Oke dok, menjawab sekali nih dok. Saya pikir genetik itu hanya keluarnya diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2 salah sendiri gitu, nggak ada genetik sama sekali. Ternyata ada, cuman yang memang harus di-trigger dengan pola makan yang sehat. Kalau pola makan yang sehat, ya dia nggak kena gitu kan ya dok? Betul. Jadi semua penyakit diabetes, apapun tipenya, ada genetiknya. Selama ini kita mencatat 4 tipe ya, tapi ke depannya kelihatannya akan ada tipe kelima di buku akan publish ya. Tapi sementara kita masih ada 4 tipe. Dan semuanya based on genetik. Hanya beda di usia aja. Tipe 1 usia anak-anak. Tipe 2 ya kita remaja begini sampai dewasa. Tipe ketiga pada ibu hamil. Tipe keempat salah obat jadi gula. Gitu. Jadi empat-empatnya ini ada tendensi genetik. Gitu aja. Oke, siap dok. Berarti kan next question nih. Istilah gula darah naik turun. Kalau misalkan di dunia lain gitu dok, selain kedokteran, itu misalkan di bahasa nyantai aja kita ngomongnya biasanya kayak misalkan protein spiking gitu. Kalau gula darah, ada nggak sih gula darah spiking gitu? Atau ada nggak istilahnya di dunia kedokteran dok? Ada, betul. Ada. Dan yang semua yang spiking, yang spike, nggak pernah bagus. Ya, nggak pernah sehat, nggak pernah bagus. Artinya apa? Artinya ada fluktuasi di sana. Fluktuasi naik turun. Dan untuk badan kita, semua kondisi fluktuasi atau spiking nggak pernah bagus. Coba lihat tensi naik turun. Ya, ternyata dalam jurnal penelitian sudah dikatakan pemicu stroke. Gula naik turun ya, gula naik turun, nanti drop, nanti tinggi, nanti drop, nanti tinggi. Itu sudah jelas di jurnal sudah dikatakan ini pemicu serangan jantung. Nah, jadi nggak ada segala sesuatu yang fluktuasi itu bagus. Nggak ada. Yang diperlukan adalah stability, gula darah yang stabil, ya, kemudian terkontrol. Kalau gula darah kita ada lab darah namanya HbA1c. HbA1c Anda harus di bawah 7%. Dan untuk vaksin COVID, untuk bisa menerima vaksin COVID, harus di bawah 7,5%. Tinggal cek darah aja. Kalau Anda di atas marker itu, dan gula yang fluktuatif, naik turun, itu berarti yang sama yang Anda minum obat itu harus dievaluasi. Gitu. Atau pola makannya, pola hidupnya harus dievaluasi. Karena Anda gagal. Ya, belum berhasil untuk menjaga gula darah Anda dengan baik, supaya nggak terjadi komplikasi. Nah, jadi namanya fluktuasi di dalam dunia kedokteran endokrin diabetes metabolik itu ada. Ya, dalam diabetologi atau imudiabetes itu ada fluktuasi. Dan ini bukan suatu hal yang bagus. Karena kenapa sih nggak bagus ya? Dalam studinya, penelitiannya, baik itu tensi maupun gula naik turun, itu akan merusak pembuluh darah. Ya, kita sebutnya sebagai disfungsi endotel, kerusakan pembuluh darah, di mana spiking itu terutama yang tinggi ya. Terutama yang tinggi itu akan merusak pembuluh darah dengan cepat. Maka itu pembuluh darah serangannya kemana? Jantung sama stroke. Itu kan isinya pembuluh darah yang tersumbat, yang pecah di kepala jadi stroke. Nah, jadi itulah yang kita perhatikan. Kalau rendah sih tidak merusak pembuluh darah ya, tapi rendah itu akan mengganggu jantung, iramanya, jadi nggak teratur. Anda bisa pingsan karena darahnya kurang ke otak, jadi pingsan ya. Jadi ada komplikasi gula rendah, ada komplikasi gula tinggi, gitu. Jadi nggak bagus ini gula naik turunnya stabil ya. Oke, tapi kan ada beberapa juga nih dok yang kayak gini. Gula darah terlalu tinggi, istilahnya hiperglikemia, betul ya dok? Kalau gula darah terlalu rendah, istilahnya hipoglikemia. Kenapa orang kalau misalkan habis tinggi banget, itu bisa rendah banget? Bisa nggak sih orang tuh tanpa suntik insulin misalkan? Kan kalau yang saya dengar dan saya pelajari itu, biasanya yang terjadi hipoglikemia karena suntik insulin. Nah, kalau misalkan penderita diabetes pada umumnya, itu bisa nggak sih dok? Tiba-tiba dia hiper, terus tiba-tiba dia hipo gitu dok? Ya, umumnya kalau betul ya, bisa. Hipo itu bukan suatu hal yang bagus ya. Jadi kita bilangnya di kedokteran itu adalah glucose exclusion ya, eksklusi gula, eksklusi itu fluktuasi ya, sama aja. Hiper exclusion kita bilangnya glucose exclusion. Nah, kenapa bisa jadi hiperglikemi itu ada beberapa faktor. Satu, Anda makan karbo ketinggian. Ya, semua yang karbo itu udah pasti konten gulanya tinggi. Walaupun protein dan lemak itu pasti akan dikonversikan juga ke gula dalam bentuk kalori. Ya, protein sama lemak kalau berlebihan dia akan bisa berubah menjadi gula. Ya, karena itu kita perhitungannya untuk orang diabetes adalah kalori. Walaupun persentase karbo juga harus kita perhitungkan.
ya. Jadi artinya Anda makan karbo ketinggian, kemarin pasien saya habis makan manggis 400 gula lah, kan artinya dia asupan karbonya ketinggian. Nah, kemudian hipo itu terjadi umumnya terjadi karena obat, ya, karena obat. Karena badan kita punya mekanisme di mana menjaga supaya gula nggak drop. Makanya ada orang puasa bisa lebih dari 1 bulan, puasa nggak makan juga nggak mati. Tapi coba nggak minum 3 hari, meninggal. Artinya apa? Badan kita sudah bisa metabolisme tubuhnya sendiri, ya, walaupun pada akhirnya berat badan turun, karena nggak ada asupan makan, kan. Jadi lemak dibakar jadi gula, ya, otot dibakar jadi gula, otomatis berat badan turun. Tapi kita bisa nggak meninggal, bisa survive, bahkan pertapa di goa-goa sampai setahun nggak makan, mereka hanya minum, nggak meninggal, gitu. Dan nggak hipo. Kenapa nggak hipo? Ya begitu, karena badan kita bisa memetabolisme sendiri perubahan, baik itu dari lemak, dari gula yang dalam darah, ya, dan juga dari protein. Dan badan kita bisa membuat gula dari liver, dari hati. Kita bisa produksi gula sendiri. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau sampai ada satu pasien diabetes itu hipo, ya, itu artinya kemungkinan besar 90% karena obat. Misalnya obatnya dosisnya ketinggian, baik itu tablet maupun injeksi insulin. Ya, artinya kalau Anda makan dikit, ya tentu obatnya harus disesuaikan, ya, suntiknya harus setengah dosis dan sebagainya. Jangan di full dose, ya drop. Nah, begitulah. Dan tentu hipogemi ada efek samping, terutama tadi saya bilang, ya, ke jantung. Ya, dalam waktu singkat, panjang, kalau Anda sering drop, Anda akan kena serangan jantung. Itu udah dipublish di banyak jurnal. Jadi makanya itu stabil. Ya, stabil di range yang ikuti dokternya, antara 80 sampai 180 itu adalah gula darah stabil random, gula darah sewaktu, ya, random glukos, bukan puasa, bukan habis makan 2 jam. Jadi anytime Anda periksa gula, itu harus di range antara 80 sampai 130. Di bawah itu termasuk hipo, di atas 180 termasuk hiper. Nah, jadi inilah yang perlu dipantau sama dokternya, begitu. Oke, Dok. Oke, siap. Berarti kalau misalkan mau dibilang hipo sama hiper, lebih bahaya hiper, betul ya, Dok? Tergantung derajatnya sih, tapi dua-duanya ya bahaya sih, ya. Karena hipo sampai meninggal ada, hiper sampai meninggal ada. Dua-duanya bisa menyebabkan kematian, bisa, ya. Kayak contoh ya, beberapa tahun yang lalu, ya mungkin 5 tahun lalu ya, saya waktu kerja di satu rumah sakit di BPJS, mungkin di keluarganya kurang edukasi, ya, kurang teredukasi. Ada anak muda, mungkin anaknya ya muda, pingsan di rumah. 6 jam nggak dibawa ke rumah sakit, coba. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit, karena aku nggak bangun-bangun, ya dikirain tidur atau apa, lemas, nggak tahu. Sampai ke UGD, kita cek gula, 0. Gulanya 0. Ya. Kita kasih infus gula, kasih bolus gula, tetap aja ya naik, akhirnya normal, ya, dalam waktu 1 jam. Karena harus cepat kan naikin gula. Otak ini akan teraktivasi hanya dengan gula. Itu masalahnya. Kalau gula drop, otak Anda akan mulai pusing, mulai geringan, pingsan. Kalau udah pingsan, brain damage, kerusakan otak. Nah, ini terjadi pada pasien ini. Ya, dan punya golden period. Ada waktu di mana gula itu nggak boleh drop dalam waktu tertentu, ya. Bahkan juga banyak 15 menit, malah harus cepat, ya. Maka dari itu, walaupun gula udah normal, udah naik, itu anak nggak bisa bangun lagi. Udah brain damage. Kita minta dokter saraf periksa, otaknya udah rusak. Akhirnya nggak bangun-bangun, dibawa pulang sama keluarga, ya meninggal. Nah, hipo bisa meninggal, contohnya itu, ya. Dan hiper juga banyak kritikal, ya, banyak yang bahaya. Kemarin pasien saya baru masuk ke ICU dan sebagainya karena gulanya sampai 800 dan sebagainya, ya. Itu kalau nggak cepat ditangani, nggak pakai insulin, pasti meninggal. Dua-duanya punya derajat yang berbahaya dan bisa kritis, ya, gitu. Oke. Ini yang perlu diketahui banget sih sama penderita diabetes sih, Dok, karena mungkin apalagi yang tidak bergejala kayak gitu masih banyak banget yang menggampangkan sih, kayak gitu. Jadi mungkin lebih harus disampaikan lagi kali ya resiko-resikonya seperti apa sih yang akan mereka hadapi kalau misalkan mereka nggak cepat-cepat menjaga. Kurang lebih kayak gitu. Oke, Dok. Ini kan diabetes itu kan termasuk penyakit metabolik, Dok. Which is yang berarti berpengaruh terhadap metabolisme tubuh. Tapi masih banyak yang kagak ngerti, Dok. Metabolisme tubuh itu apa sih sebenarnya? Gitu. Bisa dijelaskan secara singkat dan ringan nggak, Dok? Gitu, simple ya. Ya, bisa. Memang ya. Kenapa metabolik itu susah? Ya dokternya juga basically kayak saya yang punya gelar KMD begini, mungkin sekitar 150 ya, se-Indonesia, ya.
Ya bayangin untuk Indonesia loh, Oke. yang ada gelar KMD. Karena kenapa? Karena emang ilmunya susah, ya, ilmunya susah dan kita hampir semua yang punya gelar KMD kita harus tase untuk sekolah di luar negeri. Nah, jadi untuk ambil pengalaman banyak ya, karena ini memang ilmunya susah. Nah, metabolik itu bukan suatu hal yang simpel untuk dijelaskan, ya kan? Orang metabolisme apa sih metabolisme gitu ya? Ya intinya gini. Jadi metabolisme itu adalah suatu sistem yang terkait dengan hormonal, ya, di mana semua hormon yang ada dalam tubuh kita, ya, bergerak dalam suatu sinkron, keseimbangan. Jadi itulah yang dimana kalau tidak ada keseimbangan antara hormon yang satu dengan hormon yang lain, maka Anda akan mengalami banyak sekali gangguan. Ya, contohnya ya, perempuan ada hormon estrogen, ya, estrogen, progesteron dan sebagainya, FSH dan sebagainya. Kalau Anda terganggu hormon itu, Anda bisa terganggu menstruasinya tiap bulan. Ya, ada yang sampai 6 bulan nggak datang bulan. Ada yang sebulan bisa 2 kali, 3 kali. Itu apa? Itu hormon, itu gangguan metabolisme. Satu. Kedua, kita ngomongin diabetes hari ini ya. Diabetes itu hormonnya 2. Ya, yang garis besar, walaupun masih banyak hormon yang lain. Tapi saya kasih yang supaya simpel aja ya. Satu yang sering kita dengar apa? Insulin. Insulin dibuat di pankreas. Tujuannya apa insulin? Untuk menurunkan gula darah setelah kita makan. Ya, bahkan ada insulin yang stable, insulin basal yang dibuat yang dibentuk, disekresikan tiap detik untuk menjaga supaya gula kita nggak tinggi. Ya, jadi makanya ada gula puasa dan gula darah habis makan 2 jam. Dua-duanya itu insulin yang ngatur. Tapi kalau insulin ketinggian, badan kita buat terus insulin, apa kita nggak drop, nggak hipo? Ya jelas hipo kan? Nah, siapa yang jaga supaya gula kita nggak hipo? Siapa yang counter insulinnya dalam tubuh kita? Glukagon. Ada hormonnya counternya. Glukagon juga dibuat di pankreas. Beda sel aja. Sel alfa glukagon, sel beta insulin. Glukagon dan insulin berada dalam keseimbangan. Ya, glukagon akan jaga supaya kita nggak hipo, nggak drop. Nah, kalau kita puasa, yang bekerja apa? Glukagon. Ya, glukagon akan menjaga supaya gula kita dibuat terus. Tapi kalau glukagon ketinggian, ya jadi gulanya tinggi dong. Ya, gula tinggi nanti komplikasi, jadi diabetes. Maka itu di-counter sama insulin. Artinya ini glukagon berada dalam keseimbangan. Dan ini tentunya dengan hormon lain juga sama, hormon tiroid, ya, hormon ginjal, adrenal dan sebagainya. Jadi metabolisme simpelnya adalah suatu keseimbangan hormonal. Ya, keseimbangan hormonal yang itu seharusnya ada dalam tubuh kita secara fisiologis. Kalau ada tidak keseimbangan, berarti Anda mengalami suatu gangguan metabolik. Tidak hanya dalam masalah hormonal yang terganggu, tapi berat badan Anda juga bisa terganggu. Ya, orang yang metabolisme nggak bagus apa? Berat badannya rata-rata kekurusan, underweight, malnutrition, kegemukan, overweight, obesity. Yang bagus apa? Ya, berat badan ideal, ya kan? Ideal body weight itu hanya bisa tercapai jika metabolisme Anda normal. Itu masalahnya. Ya, seperti itu simpelnya. Sangat menarik sebenarnya ilmu metabolik ya. Berarti kan banyak yang statement seperti ini, Dok. Makanlah yang bernutrisi untuk memperbaiki metabolisme tubuh. Itu berarti faktor makanan bernutrisi berpengaruh terhadap metabolisme tubuh, benar nggak, Dok? Sangat benar sekali. Kalau nggak, saya nggak akan menerapkan itu. Justru karena saya dokter metabolik, maka saya tahu apa yang saya makan. Mana yang sehat, itu yang saya makan. Mana yang memperbaiki metabolisme saya, itu yang saya makan. Mana yang menghambat atau merusak metabolisme saya, itu saya hindari. Itu. Jadi sangat karena gini, dari awal ya, kita selalu berpatokan pada 2 poin. 1, genetik, 2, pola hidup. Nah, pola hidup terbagi menjadi simpel aja, terbagi dari makanan dan minuman yang Anda makan ya. Kedua, olahraga. Jika Anda bisa mengatur pola makan Anda, pola hidup Anda lah ya. Pola hidup itu dari makan, minum, tidur, makan sehat, hindari rokok, hindari alkohol, dan juga satu lagi adalah olahraga. Kalau Anda bisa terapkan itu semua, ya kalaupun sampai ada penyakit, ya bukan salah Anda, memang ada genetik yang lebih kuat ya. Tapi basically genetik kita itu sebenarnya fan-fan aja. Nggak semua kita akan jadi diabetes kalau pola hidup kita bisa kita terapkan dengan baik. Tapi kalau dari udah hidup sehat, ada penyakit, ya setidaknya kita nggak terlalu menyesal. Oh, ini bukan salah saya, karena saya udah melakukan hidup sehat. Nah, masalah saya ada penyakit karena genetik dan sebagainya, ya itu satu hal yang harus kita hadapi. Karena keturunan nggak bisa kita hindari kan. Kita nggak bisa milih orang tua kita. Genetik kita nggak bisa pilih. Tapi kalau Anda sampai ada penyakit karena pola hidup Anda tidak baik, itu salah Anda. Bukan salah genetiknya. Ya, genetik itu tidak akan terpicu
Nggak semua orang jadi kanker kok. Kita semua punya gen kanker, tapi nggak semua orang jadi kanker kan. Nah, dan kesarang ya, sekarang ini sejak tahun 2010 ke atas ya, 2015 ke atas, data dunia apa sih? Yang penyakit terbesar nomor 1 sekarang cancer loh. Kanker nomor 1. Kedua, penyakit kardiometabolik. Metabolik nomor 2. Coba bayangin, kardio itu jantung. Artinya metabolik itu nggak selalu dikaitkan dengan serangan jantung dan stroke. Itu komplikasi pada akhirnya. Diabetes, darah tinggi, ginjal, semua berujung matiannya karena jantung dan stroke. Ya, itu orang meninggal kalau nggak karena jantung stroke ya karena hal yang lain, kanker dan sebagainya. Nah, 1 kanker, kedua kardiometabolik, ketiga penyakit degeneratif, penyakit orang tua. Apa tuh pengeroposan tulang, sendi dan sebagainya. Tapi kita ngomong 2 inilah. Nah, kanker sama metabolik itu salah dari mana? 1 ada genetiknya, tapi 2 banyakkan salah pola hidup itu. Di situ yang kita katakan. Nah, salah satunya dari nutrisi ini yang you are what you eat kan, itu udah statement yang sering kita dengar kan. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kamu gemuk ya kamu makan apa. Kamu kurus kamu makan apa gitu. Kamu nggak sehat, kamu penyakit kamu makan apa. Nah, you are what you eat. Nah, ini yang tetap terus kita campaign ya supaya ya kita bisa membuat suatu masyarakat yang sehat. Dan data ya, ini menarik nih. Data epidemiologi sejak saya sekolah kedokteran tahun 2000 sampai sekarang 2020 tahun saya belajar ilmu kedokteran sampai praktek, pasien diabetes, pasien metabolik ya, tidak pernah ada data angkanya menurun setiap tahun. Nggak ada. Data Indonesia, data dunia, menaik terus. Naik, ya. Nggak pernah turun sama sekali. Ya, saya sampai praktek sampai jam 1 pagi dan sebagainya, pasiennya terlalu banyak gitu maksudnya. Ya, maksudnya, ya inilah kita katanya harus flashback sih ya. Kalau saya lihat runut gitu ya. Ini kenapa sih pasiennya kok makin banyak? Data dunia nggak bohong lah ya. Tinggi terus, selain populasi nambah, penyakitnya kok nambah juga ya. Ya itu ya sinkron, tapi harusnya kan populasi nambah, pola hidup sehat harus lebih tekankan, penyakit menurun dong. Harusnya kan gitu ya. Artinya apa? Ada yang salah dengan budaya kultur dari keluarga, pola makan olahraga nggak diterapkan. Ya sekarang zaman fast semua ya, fast food ya dan sebagainya, itu kan bukan hal-hal yang sehat. Nah, jadi balik-baliknya lagi ke mindset gitu. Balik-baliknya ke mindset. Nah, ini data dunia mengatakan seperti itu, tidak akan menurun penyakit diabetes. Oke. Ya. Jadi PR-nya kita sama teman-teman M-Ganik juga untuk campaign terus. Ya. Karena wawasan sih. Betul. Karena populasi nggak akan menurun. Indonesia maupun dunia itu tidak akan pernah menurun. Ya, jamin. Nggak pernah akan menurun tahun ke tahun, ya, gitu. Oke, baik dok. Ini pertanyaan terakhir nih dok. Ini kemarin kita baru dapat testimonial dari seseorang yang mamanya meninggal akibat diabetes yang komplikasi ke pencernaan dok. Ibaratnya diabetes itu kan ketika komplikasi, benar nggak sih dok bisa ke seluruh organ? Dan kalau misalkan ke satu organ aja, itu cara kerjanya gimana sih dok? Biar orang tuh bisa lebih aware aja sih terhadap komplikasi yang diakibatkan oleh diabetes gitu dok. Ya jadi nah ini menarik kalau kita bicara diabetes ya, karena diabetes tidak hanya gula tinggi, tapi yang deadly adalah komplikasinya. Ya, komplikasi dibagi 2, akut sama kronik. Akut itu yang tadi, akut itu artinya mendadak, ya, dan mendadak dan bisa meninggal. Itu hipo dan hiper. Hipo yang sampai saya bilang tadi ya, sampai brain damage, kerusakan otak, Anda nggak bisa bangun lagi, meninggal. Nggak, udah rusak otak, udah otak kalau udah rusak itu udah susah ya, udah rusak reversibility-nya udah susah. Kedua, yang akut adalah hiperglikemia. Gulanya tinggi sekali. Ya, kalau Anda telat berobat ke UGD, itu udah nyawa Anda udah lewat itu. Udah nggak ketolong. Ya, karena obatnya cuma infus dan insulin. Ya. Jadi semua yang akut Anda harus ke UGD. Ya, kalau bisa tangani sendiri hipoglikemi, udah mulai gemeter segala macam, keringat dingin, cepat makan minum manis ya oke lah. Tapi kalau sampai pingsan, nggak sadar, Anda nggak akan bisa menolong, ya, kecuali Anda ke UGD. Jadi komplikasi bisa akut. Nah, yang tadi mungkin Jessica sebutkan dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian itu adalah yang kronik. Yang kronik ini juga deadly. Dan diabetes terkenal sebagai 2 istilah ya pada diabetes ya. Ini yang sering kali saya selalu ngomongkan ke media sosial tiap kali saya diminta untuk pembicara. Pertama adalah diabetes is a mother of all diseases. Ibu segala penyakit. Tanamkan dalam pikiran ya. Diabetes itu adalah ibu segala penyakit. Anda punya diabetes tidak terkontrol, Anda akan punya semua penyakit. Gitu. Dia akan bisa membuat Anda jadi hipertensi, tensi naik. Dia bisa membuat gula jadi kolesterol naik.
Setelah tensi naik, kolesterol naik, Anda akan dibuat darahnya menjadi kental. Kalau udah ada gula, ada darah tinggi, ada kolesterol, ada darah kental, tinggal apa? Jantung sama stroke. Ya kan? Itu aja. Ya. Dan gula sendiri bisa memicu gen cancer. Nah, kenapa kanker bisa teraktivasi gennya? Ya, tumor itu nggak akan berkembang. Ya, kalau nggak ada gula, dia makan dari mana? Tumor itu kan is something that growing, ya. Kita lihat tuh tumor payudara, tadi kecil, benjolan kok jadi gede, ya. Kemudian dokter bilang, oh stadium 3 nih, stadium 4 nih, menyebar nih. Dari mana dia growing? Dari mana dia makan? Dia makan dari gula. Artinya apa? Gula itu deadly ya. Nah, jadi satu, diabetes itu is a mother of all diseases, ibu segala penyakit. Kedua, diabetes is a silent killer. Dia pembunuh yang tanpa gejala. Makanya itu banyak yang nggak ada gejala, asimptomatik, tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung. Tapi kalau Anda kontrol, tapi nggak perlu takut ya. Ini fakta, tapi kalau kita kontrol, gula turun, ke dokter, ubah pola hidup sehat, makan teratur, ya, pola hidup sehat, Anda akan terlepas dari komplikasi. Ya, walaupun diabetes itu bukan suatu penyakit yang bisa disembuhkan. Tidak ada istilah diabetes sembuh. Sampai hari ini tidak ada. Bisa dikontrol. Ya. Dan pasien saya udah banyak yang stop obat, stop insulin, tanpa obat. Banyak. Ya, hanya mengubah pola hidup. Ya, jadi bukan selalu waduh obat seumur hidup, suntik insulin seumur hidup, kecuali tipe 1. Tipe 1 ya emang pankreasnya rusak ya kita kasih insulin seumur hidup ya. Tapi tipe 2, apalagi yang masih muda-muda, itu pankreasnya masih bagus. Udah banyak yang stop obat dan sebagainya. Nah, secara simpel, komplikasi kronik dibagi menjadi 2. Secara simpel ya, ini untuk kita belajar bersama. Komplikasi yang kronik itu dibagi menjadi 2. Satu adalah dia menyerang pembuluh darah besar. Pembuluh darah besar itu apa? Stroke di otak, jantung, satu lagi di kaki. Ya, itu pembuluh darah besar. Di kepala, di jantung, dan di kaki. Di kaki itu kalau kita melihat banyak pasien diabetes yang luka nggak sembuh-sembuh, sampai hitam, sampai amputasi, itulah kena pembuluh darah kakinya. Jadi luka diabetes, kaki, jangan main-main. Ya, Anda diamkan, bisul dikit nih, kopek-kopek sendiri, gunting-gunting sendiri, ke dokter, taunya seminggu udah hitam dokternya, siapapun dokter terpintar di dunia nggak akan bisa menyelamatkan kaki yang sudah hitam, itu pasti amputasi. Ya, jadi kalau masih merah, bengkak, nanah, cepat ke dokter. Jangan sampai tunggu dia biru, hitam, aduh udah lewat, telat. Itu karena gula, pembuluh darahnya udah blocking. Jadi gula itu akan membuat sumbatan di otak jadi stroke, di jantung jadi serangan jantung, banyak yang bypass, pasang ring, di kaki bisa amputasi, luka sampai amputasi. Itu pembuluh darah besar, ada 3. Pembuluh darah kecil, ya banyak ya, tapi basically ada 3. 1, mata. Ya, gula darah Anda 5 tahun nggak terkontrol, pasti nyerang ke mata. Dan data di RSCM, ya kebetulan saya tesis saya di situ ya, saya alumni UI ya RSCM, itu hampir 25% ya, 25% itu pasien diabetes terganggu, 25-30% terganggu pasien di matanya, ya, dan tentu sebagiannya menjadi buta, blindness, kebutaan, ngeri ya. Ya makanya, nah kemudian 8 tahun Anda gula nggak terkontrol, dia akan menyerang ke ginjal. Ginjal termasuk pembuluh darah kecil. Dan data di dunia mengatakan, Indonesia maupun di dunia, 30-40% pasien gula apa? Cuci darah. Atau transplant. Ginjal aja rusak gitu. Dok, saya minum obat, takut ya rusak. Saya bilang berkali, obat Anda, insulin Anda itu menyelamatkan Anda. Supaya gula turun, nggak kena ke ginjal. Lah, otaknya, minum obat terus dok, nanti ginjal rusak. Saya stop obat deh. Ya, pasti rusak ginjalnya kalau gulanya tinggi, bukan obatnya yang merusak ginjalnya. Jadi banyak ini ya mitos-mitos di masyarakat. Takut minum obat ya. Anda nggak takut gula Anda tinggi, malah takut obat. Saya bilang gitu. Setelah dibuka wawasannya, oh ya, ternyata gulanya merusak ginjal, bukan obatnya. Ya inilah hal-hal yang makanya sering juga ada acara-acara talk show nanti tentang fakta dan mitos diabetes. Banyak sekali bisa dibahas ya. Nah, pembuluh darah kecil yang ketiga, ya tadi pembuluh darah kecil apa? Mata, ginjal, ya, dan satu lagi pada laki-laki, ya, yaitu pembuluh darah di penis, ya, karena 30% pasien diabetes, waduh itu untuk laki-laki sangat momok sekali, impoten, difusi ereksi sampai impotensi, ya, gimana coba ya, jadi deadly kan itu ya, maksudnya kualitas hidupnya nggak mati sih, tapi kualitas hidupnya, quality of life-nya kan ini ya, jadi menurun semua. Dan ini saya sebutkan yang garis besar.
Yang lainnya komplikasi masih banyak lagi, seperti tulang kropos, ya, kemudian pemicu kanker, ya, dan kulit bisa sampai alergi, merah-merah, satu badan dan sebagainya. Banyak sekali komplikasinya. Tapi yang secara garis besar itulah, menyerang pembuluh darah besar dan menyerang pembuluh darah kecil. Nah, seperti itu ya. Oke. Baik, ini wah menjawab sekali, Dok. Ya ampun, Ya. ini Seperti maksudnya kuliah singkat ya, kuliah singkat. betul kuliah singkat yang ya udahlah ini tinggal gimana caranya menyampaikan ke Betul. orang-orang dengan cara yang simple atau mungkin dengan cara step by step. Gimana Ya, cara mereka tuh bisa mengerti sih sebenarnya bahayanya gimana dan sebenarnya solusinya tuh di diri sendiri, betul ya, Dok ya? betul, betul. Ini juga untuk pertanyaan sih udah selesai, Dok. Ini tinggal ketiga pertanyaan terbaik yang akan saya pilih. Tapi so far yang bertanya kan masih sedikit ya. Dan rata-rata jawabannya itu sudah dijawab sama dokter tadi sebenarnya, atau Ya, mungkin ini tadi yang bertanya itu ketinggalan kali. Saya nggak langsung apa-apa keluarin sih. aja, Dok, ya, 3 pertanyaan ya, Dok, ya. Boleh, boleh. Ya. Oke, ini dari, bisa ngontrol sebentar, Dok. Oke, ini aja nih, dari Pak Rizky. Dok, izin bertanya, kenapa kalau sehabis olahraga gula darah setiap orang cenderung naik, Dok? Apakah tidak berbahaya? Apa betul, Dok, seperti itu? Ini namanya nggak kelihatan di sini. Ya, nggak apa-apa. Tapi ini menarik ya. Ini menarik saya untuk dijawab. Mhm. Karena gini, kita Oke. mikirnya kalau olahraga itu apa? Kalau kita olahraga itu sebenarnya kan bakar kalori kan. Kalau bakar kalori harusnya turun dong gulanya. Iya kan? Ya. Mhm, Ya, mhm. betul, nggak salah. Nah, maka itu ini ada pertanyaan lanjutannya ya untuk kita belajar bersama. Olahraga pada pasien diabetes itu wajib. Ya, bukan Anda tidak boleh olahraga. Olahraga pada pasien diabetes itu wajib. Di buku bilang 3 sampai 5 kali seminggu dan cukup 30 menit ya, maksimal 60 menit. Artinya apa? Artinya kalau Anda kekurangan lebih di bawah 30 menit, maka metabolisme Anda tidak gitu bekerja. Ya, walaupun ada keluar keringat, ya, treadmill 15 menit sampai basah-basah, ya oke sih, tapi di metabolisme tubuh Anda tidak terlalu beroptimal, ya. Jadi sarankan 3 sampai 5 kali seminggu dan 30 menit sampai 60 menit lah ya. 30 menit juga nggak apa-apa minimal. Nah, kalau Anda olahraganya over 60 menit lebih misalnya ya, dan itu yang berat olahraganya ya, yang kalorinya besar, itu tubuh kita akan mengeluarkan hormon stres, namanya kortisol hormon. Dia akan keluar hormon stres. Nah, hormon stres itu tujuannya untuk kita sebenarnya meningkatkan stamina, ya. Termasuk kita sebut kortisol itu kita sebut sebagai wake up hormon. Kita bangun tidur itu karena ada kortisol. Nggak ada kortisol Anda nggak akan bangun. Nah, masalahnya kalau Anda over exercise, ya, olahraganya berlebihan, pada diabetes ya ini ya, kalau nggak diabetes sih nggak masalah sih. Pada diabetes kalau kelebihan, ya, satu titik dia tentu kortisol itu ada efek meningkatkan gula. Ya, kenapa? Karena dia badannya, aduh, ini orang kok olahraga terus ya, energinya kok besar sekali ya, sepeda kok sampai 100 kilo lebih ya, sepeda kok sampai 6 jam belum berhenti ya. Nah, badan itu akan mengadaptasi, badan itu akan mengimprovisasi dengan metabolismenya, dia akan naikin gula lewat kortisol. Tensi Anda akan dinaikkan, tensi naik, gula naik, ya. Supaya apa? Ya supaya kamu nggak pingsan. Kalau gula naik, tensi naik, olahraganya berat begitu ya pingsan lah. Nah, gitu. Kadang-kadang kita senang olahraga ya, mungkin sama teman-teman have fun sampai sepeda Jakarta Bandung dan sebagainya. Ya boleh nggak apa-apa, tapi lihat badan Anda kuat nggak gitu ya. Kalau badan Anda kuat, nggak ada penyakit komorbid, nah ya nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau misalnya badan Anda ternyata, aduh saya ada diabetes, ada jantung, ada ginjal, ya nggak boleh over. Kalau over itu olahraga akan membuat komplikasi. Nah, itu. Baru kemarin pasien saya ke rumah sakit ketakutan, udah lama nggak kontrol gula ya. Dok, saya baru 40 tahun, saya maaf nih udah lama nggak kontrol indra, udah nggak kontrol ya. Saya ini ya kilaf lah segala macam. Kenapa Bapak kontrol sekarang? Karena kemarin teman saya habis main sepeda meninggal, dibilang. Dan saya bilang sama dia, Pak, itu bukan sedikit Pak. Yang main sepeda tuh banyak yang meninggal. Ya, dari lagi jalan-jalan, lagi santai, lagi istirahat juga ada, habis makan ya. Masa sepeda berhenti terus dia makan ya, nggak tahu mungkin tiba-tiba berhenti atau apa, jantungnya lagi cepet langsung berhenti. Nah, kan bukan hal yang boleh kan. Semua kita olahraga ada cooling down loh. Nah, dia sepeda capek langsung berhenti, langsung berhenti, jantung lewat. Itu nggak sedikit. Lihat di media sosial banyak kan, yang sepeda yang tiba-tiba meninggal di jalanan. Nah, jadi hal yang sama terjadi juga pada treadmill, pada nge-gym, ya, pada olahraga yang hit, ya. Kalau kita melihat, kalau kita mengingat ya, salah satu ya suami artis ya,
Kalau kita flashback ke beberapa tahun yang lalu deh ya, saya nggak usah sebutkan namanya. Itu juga HIT bisa berbahaya kan, pada akhirnya kan meninggal. Nah, jadi main bola untuk bukan sih, teman-teman main bola, ada yang artis sih, aktor ya, gitu. Ya ada beberapa lah ya. Itu ada kejadian. Nah, jadi artinya gini, khusus pada pasien diabetes khusus ya, pada itu saya ingatkan bahwa olahraga Anda tetap harus 3-5 kali seminggu untuk menjaga gula, kolesterol ya, dan juga stamina tentunya. Tapi disarankan tidak kurang dari 30 menit dan tidak lebih dari 60 menit. 30 sampai 60 menit. Badan Anda butuh istirahat. Itu kuncinya. Ya. Jadi olahraga boleh pilih yang sehat, nggak boleh terlalu berat ya. Dan itu akan justru memperbaiki metabolisme Anda. Jadi seharusnya olahraga yang benar itu tidak menaikkan gula. Ya, yang terlalu tinggi ya. Dia hanya menaik sedikit bahkan menurunkan habis itu ya. Nah, jadi itulah jawabannya ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Rizky ya. Jawabannya bagus sekali dari pertanyaannya bagus nih, Dr. betul. Indra. Oke, sekarang ke next question dari Bapak Lingga Nyoman. Sebentar. Oke. Bisakah penderita diabetes yang sudah menggunakan insulin melepas suntikan insulinnya? Dalam arti tidak menggunakan lagi suntik insulinnya. Dan kalau lepas insulin, apakah penyebab yang akan terjadi bila melepas suntikan insulinnya? Gitu dok, ini udah dibahas tadi dok. Ya, ini menarik juga ya. Karena pasien saya banyak yang lepas insulin, ya, banyak yang udah stop, nggak sedikit ya. Tentunya ada kriteria, nggak semua pasien diabetes yang dengan insulin bisa dilepas sama dokternya, ya. Nah, kriterianya apa? Satu, dia harus tipe 2, ya, tipe 2 ataupun ibu pada tipe 2 lah ya, tipe 2 atau selain tipe 1. Tipe 1 udah mutlak pakai insulin, itu nggak usah dibahas lagi, ya. Tipe 2 GDM atau gestational diabetes mellitus pada kehamilan ya, setelah melahirkan bisa lepas insulin. Kemudian satu lagi yang tipe yang keempat yang karena obat ya, itu bisa lepas insulin juga ya. Tapi kita bicara tipe 2 aja, tipe 2 yang paling banyak soalnya 90% pada populasi diabetes. Nah, untuk stop insulin pada tipe 2 itu ada beberapa kriteria yang harus Anda perhatikan. Ya tentunya bahas sama dokternya ya. Kalau mau lepas insulin sebaiknya dokter endokrin. Karena memang bidangnya dia konsultan endokrin metabolik diabetes kayak saya ya, karena itu udah maksudnya bidangnya udah spesialis diabetesnya gitu. Pertama kita lihat usia. Tentunya usia makin muda punya chance lebih besar untuk stop insulin karena usia muda pankreasnya masih lebih bagus dibanding usia yang lanjut. Itu jelas lah ya, kita kalau usia makin meningkat kan organ makin menurun fungsinya. Itu udah hukum alam ya. Kulit kita makin keriput makin tua ya, itu hukum alam gitu loh. Nah, sejalan juga dengan pankreas. Pankreas kalau Anda masih muda, Anda masih kuat. Punya chance untuk stop insulin. Kedua, selain usia, adalah onset diabetes. Berapa lama Anda sudah mengidap diabetes? Di buku dikatakan, kalau Anda terkena diabetes di bawah 5 tahun, masih ada chance untuk stop insulin. Di bawah 5 tahun ya, punya chance. Tapi di atas itu bukan berarti untuk kemungkinan. Ya harus dievaluasi sama dokternya. Nah, ketiga, HbA1c Anda nggak boleh tinggi untuk lepas insulin. Harus tekan di bawah 7 terus. Dokternya akan turunkan insulinnya sampai di stop. Keempat, nggak boleh stopin sendiri. Harus dokternya menurunkan dosisnya sampai stop. Jangan main-main dengan insulin. Ya, Anda stop insulin nggak lama masuk UGD. Ya, udah banyak kejadiannya. Masuk UGD langsung gulanya langsung 800 ribu. Kenapa? Oh, ini dok, saya udah stop insulin. Sendiri ya stopnya? Iya. Ya. Untung masih selamat saya bilang ke UGD. Ya, jangan main sama insulin ya. Tubuh Anda kekurangan insulin, metabolismenya kacau, metabolismenya. Ya, langsung kacau tuh, bisa sesak napas dan sebagainya ya, kencing mulu, berat badan turun, nah itu karena kekurangan insulin. Nah, jadi ada hal-hal yang harus tetap diperhatikan untuk Anda bisa melepas insulin. Dan tentunya yang kelima, itu pola hidup Anda harus bagus sekali, ya. Pola hidupnya, pola makan, baik lagi, pola olahraga, ya, cukup tidur, stres nggak boleh berlebihan, tidak boleh merokok, tidak boleh alkohol. Kenapa saya sebut begini? Karena pola hidup yang rusak akan melemahkan pankreas, dari hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang sehat akan memperbaiki, meregenerasi pankreas. Itu kuncinya. Dan di buku udah bilang, olahraga memperbaiki pankreas. Udah jelas. Ya, makanan sehat Anda memperbaiki pankreas. Gitu. Gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi merusak pankreas. Itu di buku udah bilang begitu, ikuti aja. Ya, jadi kalau Anda kolesterolnya bagus, gulanya bagus, olahraganya bagus, pankreas Anda akan membaik. Kalau pankreas membaik artinya apa? Dia akan membuat insulin.
ya dokternya akan mengurangi insulin Anda yang Anda suntik, bahkan bisa stop, gitu. Tapi kita bicara pada tipe 1 udah mutlak nggak bisa, pankreasnya udah rusak, ya. Gitu. Oke, baik. Oke, ke pertanyaan ketiga, Dok. Ini dari namanya nggak kelihatan, tapi nanti kalau udah selesai bisa kelihatan sih, saya langsung show aja ya. Yeah. Ini membahas tentang wanita, Dok. Apakah penyakit diabetes disebabkan karena jika konsumsi gula yang berlebihan, Dok? Bagaimana kalau wanita yang terkena diabetes dan apakah boleh hamil, Dok, wanita yang terkena diabetes? Ya, baik, itu yang bagus juga ya, karena belakangan ini juga pasien saya yang diabetes hamil banyak juga gitu. Jadi apakah karena makan gula yang berlebihan? Ya, balik lagi ke statement kenapa diabetes itu terjadi. Terjadi kalau kita melihat garis besar, itu satu genetik, ya, ada pola genetik, ya sekitar 40-50% sih persentasenya ya, jadi cukup rentan. Nah, sisanya apa? Pola hidup lagi. Ya betul, apakah makan gula ketinggian bisa menyebabkan diabetes? Ya betul, betul, ya, betul. Tapi kalau, nah, kenapa kok teman saya makan gula tinggi terus bubble tea tiap hari misalnya, martabak makan segala macem ya, kok nggak jadi gula sih? Gitu. Karena teman saya yang sekali-sekali minum bubble tea jadi gula misalnya. Itu balik lagi ke genetiknya. Ya, balik lagi ke pokoktan pankreasnya dia. Tapi intinya semua high sugar itu nggak baik. Ya, kita semua ini kita Indonesia ini terlalu banyak sugar sebenarnya. Karena makan pagi siang malamnya udah mulai karbo tinggi, nasi, ya. Nah, itu aja udah karbo ketinggian. Apalagi Anda itu di luar snack loh. Itu makan 3 makan yang pagi siang malam harus kita makan di luar snack. Coba Anda ke mall kemana masih beli-beli ini tuh nih. Ya bukannya nggak boleh, nggak apa-apa, tapi coba kita hitung kalorinya ya. Coba kita hitung ini kontennya apa. Sekarang saya kalau beli-beli makanan segala macam sudah mulai melihat persentase karbonya berapa, proteinnya berapa, seratnya berapa ya. Jadi kalau karena gula ketinggian betul, tapi tidak semua orang yang makan gula tinggi menjadi diabetes. Itu balik lagi ke takdir masing-masing. Ya, tapi ya kita menjaga pola hidup sehat tentu lebih benefit lah ya dibanding kita sembarangan serabutan makan gula semua dimakan kan nggak benar juga ya. Kalau Anda nggak jadi gula ya, makan gula tinggi, saya nggak kena gula, itu akan ada dampak yang lainnya. Gula Anda nggak tinggi sih, tapi Anda jadi gendut, kalorinya naik, jadi gemuk, ya kan? Nanti kalau gemuk ada lagi penyakit yang lainnya, dengkul sakit lah, segala macam rematik. Jadi ada efek samping lainnya. High sugar is not a good point, ya. Nggak pernah bagus untuk makan minuman yang manis. Nah, kemudian apakah diabetes boleh hamil? Ya boleh, ya. Tidak ada yang melarang Anda untuk hamil, ya. Boleh ya. Jadi bedanya gini, pada diabetes yang tidak hamil, yang tipe 2, maka obat itu dokternya lebih mudah mengatur, ya. Pola makan, pola hidup udah pasti nomor 1. Kedua, tablet gagal pakai insulin. Itu udah protokol di seluruh dunia. Tapi kalau udah hamil, no option, nggak ada pilihan, insulin, nggak ada tablet, ya, nggak ada pilihan. Kecuali pada tempat-tempat tertentu yang memang tidak ada insulin, ya. Nggak semua kan ada insulin juga, ya di pedalaman gitu mana ada sih insulin, ya. Simpannya aja di kulkas. Nah, kasus tertentu seperti itu, khusus pada kasus tersebut kita terpaksa pakai tablet. Dengan terpaksa loh itu, ya. Tapi di buku bilang semua pasien diabetes yang hamil itu terapinya adalah insulin dan gulanya harus rendah. Kalau nggak rendah, ada kan bikin komplikasi ke ibu maupun anaknya. Dan anaknya akan jadi punya potensi untuk diabetes setelah lahir. Tuh, banyak kan komplikasinya. Tapi kalau dikontrol sama kehamilan, gulanya stabil, walaupun pakai insulin, Anda nggak usah takut, ya. Itu akan seperti persalinan normal pada seperti orang-orang yang bukan diabetes. Bisa hamil, asal dikontrol sama dokternya tiap bulan. Seperti Anda ke dokter kandungan tiap bulan kalau Anda hamil. Ke dokter gula juga tiap bulan. Begitu ya. Oke. Siap, semoga terjawab ya pertanyaannya dengan Dokter Indra nih. Oke, Dok, terima kasih banyak nih, Dok. Ya ampun, udah panjang banget ternyata waktu bersama dokternya. Ini sih semua jawaban saya, sampai ada tadi beberapa pertanyaan yang saya cut, soalnya dokter langsung menjawab sampai 3 sampai 4 pertanyaan ke depannya sih gitu. Dan juga mudah-mudahan ini yang bertanya juga puas dengan jawabannya dokter gitu. Ini bisa di-follow sih Instagramnya dokter di @Dr.Indra, saya tulis di sini tadi. Ya, dokter @dokter.indra.wijaya.endokrin. Oke, baik deh. Ini udah di akhir sesi bersama dokter. Saya invite kembali Mbak Nurul ke layar ya, Dok. Ya, mari. Oke. Halo Mbak Nurul. Halo. Gimana Seru nih, Mbak? banget.
bahasannya dengan Dokter Indra. Ya ampun, saya yang nggak ngerti jadi ngerti, jadi melek. Gitu ya. Ya Thank kebetulan you sekali. kebetulan saya juga dosen, jadi saya berusaha untuk mengajar salah satu dengan simple. Emang kalau nggak mahasiswa saya nggak ngerti ntar. Iya, Gitu. tadi juga Kelihatan sih dok, soalnya ini Kelihatan banget ya. Sistematik saya kalau ngajar itu. Sistematik. Simple, sistematik, mudah dicerna, itu aja sih. Betul banget. Kelihatannya itu karena ini, aduh, aku tabrakan apa Mbak Nurul. Kelihatannya itu karena menjelaskannya benar-benar bisa step by step dan saya pun jadi benar-benar mengerti gitu dok. Kelihatan biasa ngajar orang gitu lah dok. Iya, iya, oke. Keren banget Dok Indra, thank you banget nih udah bahas dari A sampai Z, udah clear semuanya pertanyaan dari M Ganik dari peserta live hari ini. Thank you banget ya Dok sudah join live hari ini untuk sharing edukasi, untuk berbagi informasi yang luar biasa bermanfaat pastinya untuk kita semua gitu ya Dok. Dok, kita foto dulu gimana Dok? Boleh. Dari sini, ya, ini aku screenshot layarnya ya. Ya. Sebentar Nuk. Kenapa? Aku mau nah ini dokter yang gede aja, yuk kita foto. Silakan. 1, 2, 3. Hey, thank you Dok Indra sudah join. Sama-sama. Sudah join live kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk membahas diabetes lagi, pastinya dengan topik yang berbeda. Oke, dokter sudah bisa meninggalkan live, melanjutkan kegiatannya Dok ya. Mau lanjut praktek soalnya. Sukses ya dok. Sehat dulu ya. Sehat selalu. Ya, baik dok. Thank you. Ya, oke. Bu Jessica, seru banget live kita. Mbak Nurul. Tadi pembahasan mengenai hipoglikemia, hiperglikemia, metabolisme, terus hamil saat diabetes, olahraga saat diabetes, itu semua dibahas sama Dok Indra hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya Bu Jess ya. Dan pastinya baru yang benar-benar membuka mata kita bahwa mengubah pola hidup yang lebih baik itu memang diwajibkan mulai dari hari ini sesuai dengan campaign-nya M Ganik ya, pintar lawan diabetes. Jadi semuanya harus pintar melawan diabetes, jangan sampai termakan hoax, jangan sampai termakan mitos-mitos yang tidak sesuai dengan jurnal penelitiannya gitu ya Bu Jessica ya. Semoga materi hari ini tersampaikan dengan baik kepada peserta. Bagi yang belum nonton masih tetap bisa nonton dengan join di komunitas M Ganik karena akan tersimpan ya live hari ini ya. Oke. Nah, sebenarnya kita ada pertanyaan tadi 3 pertanyaan sudah dijawab oleh dokter dan dimoderatori oleh Bu Jessica. Nah, kita kan ada kuis lagi nih. Yang akan mendapatkan glukometer dan M Ganik pastinya. Gimana nih? Kita akan memberikan pertanyaan di sini untuk kemudian peserta bisa jawab melalui komen. Sebenarnya pertanyaannya kurang lebih ada di materi yang tadi dibahas bersama dokter. Mau pertanyaan dari Bu Jessica apa dari saya? Saya sudah menyiapkan sebenarnya. Dari Mbak Nurul aja yang udah disiapkan. Dari saya aja. Pertanyaannya adalah kita udah bahas tadi. Sebenarnya diabetes itu ada yang dinamakan menderita namanya hipoglikemia dan hiperglikemia. Nah, saya pertanyaannya adalah apa itu dari kedua istilah itu? Udah itu aja, gampang banget. Apa itu hipoglikemia dan hiperglikemia? Nanti pertanyaannya, jawabannya silahkan share di komen live hari ini. Jadi nanti yang menjawab akan kita lihat siapa yang paling benar untuk kemudian siapa yang jadi pemenangnya. Nah, untuk pengumuman pemenangnya yaitu akan dibagikan setelah live ini selesai. Jadi 3 pertanyaan terbaik beserta 1 pertanyaan kuis, jawaban dari kuis akan di-share di poster tersebut. Jadi nggak usah khawatir, jadi nggak kita umumin hari ini ya. Jadi masih ada waktu sampai hari Senin. Senin kita akan umumkan. Seperti itu. Gimana Bu Jessica? Seperti itu oke ya? Oke, nah ini untuk pertanyaannya biar nggak ada yang lupa, saya munculkan di sini. Apa itu hiperglikemia dan hipoglikemia?
Jadi yang akan dipilih pemenangnya itu adalah dengan jawaban yang paling spesial aja ya Mbak Nurul ya. Jadi misalkan ada lagi nih yang didapatkan dari dokter Indra tadi mengenai apa itu hiperglikemia dan apa itu hipoglikemia. Jadi jawabannya bisa apa ya? Bisa selain menjawab apa itu yang ditanyakan, tapi bisa juga yang lain lagi yang didapatkan dari yang tadi dijelaskan oleh dokter Indra. Kayak gitu aja sih. Yang akan Tambahan dipilih dari adalah jawaban yang paling spesial seperti itu. pokoknya yang nonton pasti tahu jawabannya. Iya, pasti Gitu tahu. ya. Oke, Bu Jessica live hari ini sudah benar-benar sesuai urutan, sesuai jadwalnya sudah selesai. Jadi semua sesi kita sudah jalani dari jam 10 tadi sampai sekarang jam 11 lewat 10. It's okay, lewat 10 menit ya Bu Jessica ya. Semoga informasi yang hari ini disampaikan bisa diterima oleh peserta dengan baik. Kemudian semua informasi-informasi dari dokter juga semoga membantu dalam tahap penyembuhan bagi para penderita diabetes. Jadi bisa lebih memilih pola hidup seperti apa yang akan dijalankan. Gitu Bu Jessica. Gimana? Oke, baik. Baik, berarti kita udah selesai nih Mbak Nurul. Berarti kita udah selesai atau masih ada lagi nih Mbak Nurul? Udah selesai, banget ya. Cepet banget ya. Jadi memang durasi kita 1 jam lebih, nggak apa-apa. Mudah-mudahan di bulan Maret kita bisa live lagi bareng dokter yang lebih kece lagi. Dokter Indah sudah sangat kece. Kita akan cari lagi yang related lagi sama yang bisa sharing gitu, sharing live-nya. Oke, terima kasih untuk peserta yang sudah join hari ini, yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir live hari ini bersama Dokter Indra mengenai jangan biarkan gula darah naik turun. Terima kasih juga yang sudah absen dan bertanya. Nanti pertanyaan terbaik akan kita share di poster selanjutnya pada hari Senin. Kemudian yang sudah menjawab kuis juga terima kasih. Akhir kata saya dan saya Jessica undur diri dan pamit. Selamat liburan buat yang lain dan sehat selalu. Itu dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Thank you. Selamat siang. Happy weekend. Thank you Mbak Nurul. Happy weekend too.